Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marlianti dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jarak ideal antar kehamilan. Jadi yang pertama ada pengertian jarak kehamilan. Jarak kehamilan adalah suatu pertimbangan untuk menentukan kehamilan yang pertama dengan kehamilan berikutnya. Sejumlah sumber mengatakan bahwa jarak ideal kehamilan sekurang-kurangnya 2 tahun. Lalu ada lagi proporsi kematian terbanyak terjadi pada ibu dengan prioritas 1-3 anak, dan jika dilihat menurut jarak kehamilan ternyata jaraknya kurang dari 2 tahun menunjukkan proporsi kematian maternal lebih banyak. Lalu mengetahui jarak kehamilan. Pengetahuan jarak kehamilan yang baik minimal 2 tahun menjadi penting untuk diperhatikan sehingga badan ibu siap untuk menerima janin kembali tanpa harus menghasilkan cadangan zat besi. Secara fisiologis, kondisi alat reproduksi wanita sudah pulih, tapi semuanya kembali pada kesiapan fisik dan psikis terutama dan pihak wanita. 3 bulan setelah melahirkan dan wanita sudah bisa hamil lagi. Ada beberapa dampak saat melahirkan jika jaraknya berdekatan. Yang pertama, perdarahan pada trimester ketiga. 2, plasenta previa. Yang ketiga, anemia. Keempat, ketuban pecah dini. Lalu kelima ada endometriosis masa nifas. Dan yang keenam, kematian saat melahirkan. Setelah melakukan persalinan normal, jarak kehamilan berikutnya sebenarnya bisa berdasarkan kesepakatan antara pasangan suami istri. Secara medis, ibu diperbolehkan langsung hamil lagi, tapi hal tersebut kembali pada kesiapan suami dan istri. Dan sedangkan setelah persalinan sesar, jarak ideal untuk diperbolehkan hamil lagi sekitar 18 bulan. Apabila mengatur jarak kehamilan kurang dari 18 bulan, dikhawatirkan akan beresiko bagi ibu. Hal ini juga dikarenakan luka jahitan bekas operasi yang baru sembuh atau bahkan masih dalam masa pemulihan dapat renggang kembali akibat pertumbuhan janin. Lalu mengatur jarak kehamilan dengan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang baik harus memiliki syarat, yaitu aman, dapat diandalkan, murah, dapat diterima oleh orang banyak, dan dapat dipakai dalam jangka waktu panjang. Dan untuk mencegah jarak kehamilan kurang dari 2 tahun, maka BKKBN menyarankan agar pasangan suami istri untuk mengikuti program KB dengan menggunakan alat kontrasepsi seperti pil KB, IUD, atau kondom. Lalu ada mempersiapkan kehamilan. Yang pertama, melepas alat kontrasepsi. Yang kedua, kondisi ibu. Yang ketiga, pemeriksaan prakehamilan. Dan yang keempat, kondisi kakaknya. Lalu konsep sibling rivalry. Nah, sibling rivalry dapat diartikan sebagai rasa kecemburuan, persaingan dan pertengkaran yang terjadi antara saudara yang menimbulkan kompetisi untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, persaingan di antara saudara kandung ini terjadi ketika keluarga memiliki lebih dari 1 anak. Dan pada kejadian sibling rivalry ini, anak memiliki kecenderungan sikap yang lebih nakal dikarenakan perasaan cemburu dan tersaingi atas kehadiran adik barunya. Lalu ada hubungan tumbuh kembang remaja dengan jarak kehamilan. Jarak kelahiran yang terlalu dekat akan menimbulkan terjadinya konflik antar saudara. Hal ini timbul karena jarak yang dekat menyebabkan perkembangan antara saudara menjadi sama, termasuk perkembangan emosional. Hal ini menyebabkan kakak atau adik menjadi sulit mengalah. Lalu konflik yang lebih sering dialami oleh anak pertama dikarenakan oleh beban tanggung jawab yang diberikan oleh orang tua, terutama jika jarak usia anak terlalu kecil, dapat menyebabkan atau mempengaruhi pembentukan karakter, pola pikir, dan kepribadian pada anak, di mana anak tidak senang dengan kehadiran saudaranya yang menjadi beban untuk dirinya. Lalu ada penyebab rivalry. Yang pertama, faktor internal, yaitu meliputi perbedaan jenis kelamin, perbedaan usia, dan jarak kelahiran, urutan kelahiran, dan jumlah saudara kandung. Lalu ada faktor eksternal, meliputi jenis pola asuh atau sikap orang tua. Segi fisik, sibling rivalry dapat mendorong anak untuk mengatasi perbedaan karena mereka akan lebih terampil untuk menghargai nilai dan pandangan orang lain. Selain itu, dengan sibling rivalry, anak juga akan belajar untuk berkompromi dan bernegosiasi serta mengontrol sifat agresif.
Segi positif ini akan terbentuk jika orang tua menangani sibling rivalry dengan baik. Lalu ada segi negatif sibling rivalry, disarankan secara berbeda oleh masing-masing anak, tergantung pada karakter dan pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak. Lingkungan juga sangat mempengaruhi pada dampak yang terjadi terhadap anak. Sibling rivalry juga dapat berpengaruh pada hubungan anak tersebut dengan teman-temannya di sekolah. Bila terjadi ketidakadilan di rumahnya yang membuat anak menjadi stres, bisa membuat anak menjadi lebih temperamen dan agresif dalam kelakuannya di lingkungan luar dan sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.